Ketemu lagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman dimanapun berada yang kebetulan mengklik video ini. Untuk video kali ini saya akan melepas kawat ya. Sebagian akan saya lepas kawatnya karena ada beberapa bagian yang sudah mulai tertutup kambium. Jadi untuk kawat-kawat ini sebagian ada yang saya lepas, sebagian ada yang saya biarkan dulu. Untuk pengawatan beberapa bulan kemarin ini tidak bersamaan. Jadi ada yang sebagian yang sudah tenggelam ini yang duluan saya kawati, sedangkan kalau yang ini belum, ini baru saja saya pasang, baru saja saya kawati. Hanya bagian yang sudah tenggelam saja yang akan saya lepas, yang lainnya masih tetap saya biarkan dulu. Ini masih tahap pengawasan. Nah, bisa dilihat ini sebenarnya agak lambat saya lepas kawatnya, jadi lukanya ini agak sedikit dalam. Kalau yang ini sudah hampir tertimbun kambium, harus segera saya lepas. Nah, yang saya ketahui selama belajar membuat bonsai, fungsi pengawatan ini dampaknya sangat bagus untuk pembesaran. Jadi ketika dilepas kawatnya, si bekas lukanya ini akan tumbuh lagi kambium, sehingga akan lebih mempercepat pembesaran batang. Itu yang saya ketahui ya, yang saya alami saja. Ini target saya akan membuat small, makanya saya menanami juga. Untuk pembesaran saya melakukan penanamannya di dalam ember seperti ini, karena targetnya saya akan membuat small. Nah, dua bagian kawat ini saja yang akan saya lepas, sedangkan yang bagian ini akan tetap saya biarkan dulu karena ini masih baru. Untuk akar ini masih saya timbun ya, karena belum begitu besar, belum terlalu besar. Nah, ini akar-akar ini masih saya timbun. Nanti kalau sudah agak besar, sudah seimbang, lalu akan saya ekspos akarnya untuk selanjutnya untuk melakukan penuaan akar. Tapi kalau untuk pembesaran sebaiknya ditimbun seperti ini. Nah, untuk saya pribadi, untuk membersihkan kutu putih yang sudah terlanjur seperti ini, saya membersihkan pakai busa seperti ini. Karena kalaupun ini dipotong, takutnya malah berdampak ke pertumbuhan daun berikutnya. Kecuali kalau memang kondisinya sudah sangat parah, nah baru itu harus di pruning. Kalau ini hanya sebagian saja, beberapa daun saja yang terkena kutu putih, jadi cukup seperti ini saja. Bahkan cara seperti ini lebih efektif, ini langsung hilang. Tapi kalau untuk pencegahan itu sebaiknya disemprot ya, pakai insek. Tapi kebetulan untuk saat ini saya tidak memiliki insek, jadi dengan cara seperti ini juga ini lumayan efektif untuk membasmi kutu putih. Sebenarnya di pruning juga bisa, cuman itu akan berdampak ke pertumbuhan daun, karena kalau sudah di pruning, si pohon ini tidak lagi berproses fotosintesis dan bisa berdampak ke pertumbuhan. Tetapi kalau cara seperti ini, proses fotosintesis tetap berlanjut karena
atau daunnya masih berfungsi. Sedangkan fungsi daun dalam pertumbuhan itu sangat penting. Jadi yang saya ketahui, si daun ini menyerap sinar matahari melalui proses fotosintesis itu, lalu disalurkan ke cabang, ke ranting, ke batang sampai ke akar. Kalau nggak salah itu pelajaran waktu SD. Ini bahan tempelan, sudah sempat saya pecah juga satu kali, tapi belum saya pecah lagi. Untuk cabang kiri kanan sudah ada. Ini cabang pertama ya, ini cabang kedua, lalu terusannya masih saya los. Nah, kemungkinan ke depannya ini ranting-ranting ini akan saya pakai untuk jadi mahkota. Tetapi belum saya kawati, saya masih nunggu pembesaran dulu. Setelah agak besar, lalu akan saya kawati, akan saya wiring. Nah, untuk cabang yang ini belum saya tentukan apakah ini mau dipotong atau tidak, tetapi rencana saya ini akan saya los sampai besar. Ini akan menjadi terusan ke sini. Jadi tidak akan saya potong karena di sini sudah ada anak cabang kiri kanan. Nah, sedangkan yang ini yang akan saya potong itu yang cabang yang sebelah sini, tetapi nanti kalau sudah besar. Jadi rencana ini akan ke sana, ini akan jadi cabang kedua. Nah, di sini harusnya di sini ada, buat ke depan di sini belum ada. Jadi yang saya harapkan di sini akan tumbuh tunas baru. Tetapi kalaupun tidak ada pertumbuhan, ini akan saya tempel di sini. Tentunya dalam video ini saya tidak ada maksud melebihi para senior. Saya hanya mengutarakan cara-cara saya dalam selama membuat bonsai. Jadi ini yang saya lakukan dari mulai pengawatan sampai membersihkan kutu-kutu putih seperti tadi. Saya hanya mengandalkan cara-cara sederhana seperti ini. Saya tidak menggunakan insek. Oke, hanya demikian saja untuk kali ini. Nanti akan saya update lagi bagaimana perkembangan kedepannya. Hanya demikian saja. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam nanolah bebas.